Setiap kali pesawat ini meninggalkan landasan pacu, pusat komando militer di setengah dunia langsung waspada. Layar radar menyala, para analis menghentikan aktivitas mereka, dan jet tempur secara diam-diam ditempatkan dalam status siaga. Bukan karena perang telah dimulai, tetapi karena sebuah pesan telah dikirim. Tupolev Tu-160, yang di barat dikenal sebagai Blackjack, bukan sekadar pesawat. Ia adalah pengingat hidup tentang kekuatan strategis, dan hanya sedikit mesin dalam sejarah militer modern yang memiliki bobot simbolis sebesar ini. Dikembangkan pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, Tu-160 dirancang dengan satu misi utama, mengantarkan senjata nuklir dari jarak yang membuat musuh sulit untuk merespons. Pesawat ini mulai bertugas pada tahun 1987, dan puluhan tahun kemudian masih menjadi pembom strategis terbesar, tercepat, dan terberat yang masih beroperasi. Tidak ada pembom lain yang mampu menandingi kombinasi ukuran, kecepatan, dan daya angkutnya. Salah satu ciri khas Tu-160 adalah sayap dengan sudut sapuan yang dapat diubah. Saat sayap dibentangkan penuh, pesawat dapat terbang efisien untuk misi jarak jauh lintas benua. Saat sayap disapu ke belakang, Tu-160 mampu melesat hingga kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Pesawat raksasa ini ditenagai oleh 4 mesin Kuznetsov NK-32, yang termasuk di antara mesin jet paling bertenaga yang pernah dipasang pada pesawat militer. Dengan jangkauan lebih dari 12.000 km, Tu-160 dapat mencapai target antar benua tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Yang membuat pesawat ini benar-benar berbeda bukanlah teknologi siluman. Faktanya, Tu-160 sama sekali bukan pembom siluman. Ia terlihat jelas, suaranya keras, dan kehadirannya sulit disamarkan. Namun hal ini tidak dianggap sebagai kelemahan. Kekhawatiran utama justru terletak pada apa yang dibawanya. Di dalam dua ruang senjata internalnya terdapat rudal jelajah jarak jauh, termasuk Kiai Haji 101 dan varian nuklirnya. Rudal-rudal ini memiliki jangkauan hingga 5.000 km, terbang rendah untuk menghindari deteksi, dan memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Artinya jelas, Tu-160 tidak perlu memasuki wilayah musuh. Ia dapat meluncurkan senjatanya dari jauh di dalam wilayah aman, menjadikan jarak sebagai senjata itu sendiri. Sempat beredar pembicaraan tentang kembalinya produksi dalam skala besar, namun kenyataannya lebih terbatas. Rusia memang memulai kembali produksi versi modernisasi yang dikenal sebagai Tu-160M dan Tu-160M2. Peningkatan ini bertujuan memperpanjang masa pakai pesawat serta meningkatkan sistem avionik dan persenjataannya. Tujuannya bukan jumlah, melainkan kesinambungan, agar kemampuan strategis tetap terjaga hingga puluhan tahun ke depan. Reaksi internasional terhadap Tu-160 selalu bersifat waspada, bukan panik. Patroli Tu-160 di dekat Atlantik, Arktik, atau Pasifik hampir selalu dibayangi oleh pesawat NATO. Jepang dan Korea Selatan melakukan hal serupa di kawasan Asia. Cina mengamatinya dengan tenang dan menjadikannya tolok ukur dalam penerbangan strategis. Ketika pesawat ini muncul jauh dari wilayah asalnya, pesan yang disampaikan bersifat politik sekaligus militer. Tu-160 bukan tombol kiamat seperti rudal balistik antar benua. Pesawat ini dapat dikerahkan, ditarik kembali, dan disesuaikan dengan situasi. Fleksibilitas inilah yang memberinya bobot psikologis. Ia mencerminkan kehadiran, niat, dan kemampuan dalam satu kesatuan. Dalam konflik modern, termasuk perang Rusia-Ukraina, Tu-160 digunakan secara terbatas untuk meluncurkan rudal dari wilayah udara yang aman tanpa memasuki zona konflik. Tu-160 bukan senjata usang, namun juga bukan keajaiban teknologi baru. Ia adalah sebuah simbol, pengingat bahwa di era drone dan teknologi siluman, jangkauan, daya angkut, dan tujuan strategis tetap memiliki arti besar. Selama pesawat ini masih terbang, dunia akan terus memperhatikannya, bukan karena kemana ia pergi, tetapi karena apa yang diwakilinya.